Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatul Afifah. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Arwin Baso sebagai bagian dari Latsar CPNS atau RBPN 2025, di mana pembelajaran dilakukan dengan Zoom, dan saya mengikutinya dengan antusias. Nah, pada hari ini pembelajaran adalah terkait dengan core value ASN, berakhlak, dan untuk hari ini difokuskan kepada core value berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Berorientasi pelayanan itu sendiri kita mulai dengan pengertian pelayanan. Pelayanan itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan, yang mana ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan. Unsur-unsur dari pelayanan itu sendiri terdapat 3. Yang pertama, penyelenggara pelayanan itu bisa kita artikan sebagai orang yang menyediakan pelayanan itu. Kemudian ada penerima layanan, bisa berupa masyarakat atau mungkin stakeholder atau pihak pribadi atau pihak private. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan terhadap layanan tersebut. Apa dampak positif dari pelayanan? Yang pertama, tercapainya kepuasan atau bahkan melebihi dari kepuasan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, terbangunnya kerja sama tim dalam internal instansi. Lalu semakin tingginya tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan, maka semakin tinggi juga kinerja instansi kita, maka semakin bagus kinerja instansi kita. Nah, bagaimana cara kita mengukur pelayanan? Dengan cara kita melihat seberapa banyak tingkat pengaduan yang kita terima. Semakin banyak tingkat pengaduan, itu mengindikasikan bahwa pelayanan yang kita berikan belum mencapai, belum menghasilkan kepuasan dari masyarakat atau pihak yang menerima pelayanan yang kita berikan. Nah, berdasarkan PAN-RB, kode etik dari berorientasi pelayanan itu terdapat 3. Yang pertama itu kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, kita selalu harus melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, akuntabel. Akuntabel itu sendiri adalah kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita sebagai pelayan publik kepada semua pihak, khususnya publik atau masyarakat. Nah, apa fungsi dari akuntabel? Yang pertama, menyediakan kontrol terhadap demokrasi. Yang kedua, mencegah dari tindak tanduk korupsi. Dan yang ketiga, dengan adanya akuntabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan efektivitas. Untuk kode etik dari akuntabel sendiri itu ada 3, terbagi 3. Yang pertama, integritas. Integritas artinya adalah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan integritas, dengan tanggung jawab, dengan cermat dan efisien. Lalu hospitality. Hospitality ini maksudnya adalah kita menggunakan barang dan kekayaan milik negara dengan bertanggung jawab, dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga terkait dengan non-nepotism, artinya kita tidak menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas kita, maka akan semakin tinggi juga integritas yang kita miliki. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.